Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, peringatan Santa Teresa dari Yesus. Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Rasul Paulus terkesan akan iman dan kasih yang tampak dalam kehidupan jemaat Efesus. Hal tersebut ditampilkan dalam bacaan pertama hari ini. Hal itu membuatnya bersyukur kepadamu. Ia berdoa supaya engkau memberikan hikmat kepada jemaat Efesus agar mereka memiliki pengenalan yang benar tentang engkau. Paulus juga berdoa agar mata hati mereka terang dalam memahami kekayaan kemuliaan yang engkau tentukan bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasamu bagi kami yang percaya. Semuanya itu engkau kerjakan dalam Kristus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kananmu di surga. Kebangkitan dan kenaikan Kristus adalah karyamu dan bukti kemenanganmu atas segala kuasa yang ada di dunia. Engkau telah memberikan tempat yang terhormat dan kekuasaan tertinggi kepada Kristus, Sang Kepala atas jemaat yang adalah tubuhnya. Engkau menjamin bahwa Ia akan memimpin dan menyertai umatmu melalui Roh Kudus selama-lamanya. Bapa, dalam Injil hari ini, Yesus Putramu menyatakan siapa mengakuinya, Dia sendiri akan mengakui orang tersebut di depan para malaikat. Yesus tidak dapat mengingkarinya. Yesus sungguh menghormati siapa saja yang mengakuinya. Selanjutnya, Yesus menyebut para murid sebagai sahabat-sahabatnya. Menjadi sahabat Yesus dimulai ketika orang takut akan Dia dan mengakui Dia di depan manusia. Menjadi sahabat Yesus berarti mewartakan kebenaran dengan berani dan memerangi kemunafikan yang berusaha menutupi dan menyelubungi kenyataan sebenarnya. Semua usaha ini bisa dilakukan karena Roh Kudus turut serta bekerja di dalam orang tersebut. Inilah yang menjadi cita-cita orang beriman, mengakui Tuhan Yesus. Inilah yang menjadikan kami saksi yang memberitakan kebenaran. Sama seperti Yesus yang tajam menganalisa keadaan zamannya, kami pun dipanggil untuk belajar dan peka akan situasi dan kondisi di sekitar kami. Dengan demikian kami dapat menyampaikan pesan kebenaran yang diamanatkan kepada kami sesuai dengan keadaan zaman kami. Bapa, dalam Injil hari ini, Engkau juga mengajarkan bahwa barang siapa mengucap Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Engkau dimengerti sebagai Dia yang penuh kebaikan dan belas kasih. Kerahimanmu tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahimanmu melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Mengucat Roh Kudus sama saja mengucat engkau atau tidak mengakui engkau sebagai Dia yang menyelamatkan. Dengan demikian, pada hakikatnya, dosa adalah suatu kesalahan yang membuat manusia membelok dari tujuan akhir, yaitu persatuan dengan engkau. Bapa, sumber kebijaksanaan, dengan Roh-Mu engkau menggerakkan Santa Teresa dari Yesus yang kami peringati hari ini untuk menunjukkan kepada gereja jalan kesempurnaan yang harus diikuti.
Kami mohon semoga kami selalu diterangi dengan ajaran yang diterimanya darimu dan dikobarkan oleh kerinduan akan kekudusan yang sejati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.